setia padamu. Ajarku mengerti rencanamu, membawa kemuliaan bagi namamu. Ajarku melihat janjimu, taat dan setia padamu. Ajarku mengerti rencanamu, membawa kemuliaan bagi namamu. Ini aku, jadilah seturut maumu, melangkah dalam janjimu, takkan ku ragu. Aku mengabdi hanya padamu, oh Yesusku. Ajarku melihat janjimu, taat dan setia padamu. Setia pada Ajarku mengerti rencanamu, membawa kemuliaan bagi namamu. Ini aku, jadilah seturut maumu, melangkah dalam janjimu, takkan ku ragu. Aku mengabdi hanya padamu, oh Yesusku. Ini hidupku, ini aku, jadilah seturut maumu, melangkah dalam janjimu, takkan ragu. Oh, ini aku, mengabdi hanya padamu, oh Yesusku, oh Yesusku. Ini hidupku, oh Yesusku. Ini hidupku, oh Yesusku. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-25 ayat 29 sampai 34 dikatakan, pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu. Lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang.
Kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah." Itulah sebabnya namanya disebut Edom. Tetapi kata Yakub, "Juallah dahulu kepadaku hak kesulunganmu," sahut Esau. "Sebentar lagi aku akan mati, apa gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Kata Yakub, "Bersumpahlah dahulu kepadaku." Maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijualnya hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Saudara yang kasih Tuhan, Esau memandang ringan hak kesulungan. Di dalam perikop ini dikatakan bagaimana Esau datang dari padang dan dia mendapati Yakub sedang memasak sepiring makanan. Apa yang dilakukan Esau? Dia meminta itu. "Berilah kiranya aku menghirupnya saja." Tapi kata Yakub, "Juallah dulu hak kesulungan padaku." Saudara yang kasih Tuhan, Esau menjual hak kesulungannya demi sepiring makanan. Kita bayangkan Esau habis pulang dari padang, mungkin saja dia tidak mendapat hewan buruan. Dia merasa lelah, dia merasa sangat capek dan lapar, saudara. Dan saudara yang kasih Tuhan, Esau berpikir bahwa hidupnya akan sebentar lagi. Dikatakan bahwa sebentar lagi aku akan mati, apa gunanya hak kesulungan itu? Ini berarti Esau memandang hak kesulungan itu hanya sebagai hak secara jasmani saja. Ketika sudah mati, ya sudah selesai. Tidak ada gunanya lagi. Tapi saudara yang kasih Tuhan, kita tahu bahwa hak kesulungan itu tidak hanya bersifat jasmani, berkat jasmani, tidak. Hak kesulungan itu berarti lebih dari itu. Termasuk di dalamnya adalah berkat-berkat rohani. Kita lihat Yakub bagaimana ketika dia memiliki hak kesulungan itu, dan nanti akhirnya dia juga diberkati walaupun dengan caranya yang licik. Tetapi Isa berkata, orang yang diberkati itu tetap diberkati. Dan Yakub menjadi bangsa yang besar, keturunannya diberkati. Keturunannya sampai ke seluruh negeri. Bahkan dia menggenapi janjinya, menggenapi janji Tuhan kepada Abraham, keturunannya akan sangat banyak dari Yakub. Selain kasih Tuhan, mari kita belajar. Jangan melepaskan hak kesulungan itu. Karena apa? Tidak hanya sekedar berkat jasmani, tetapi lebih dari itu. Berkat-berkat rohani yang diwariskan. Maka peganglah hak kesulunganmu. Jangan sampai kita bodoh rohani. Kita bodoh dan melepaskannya. Tuhan Yesus memberkati. Berita Mujizat TV sebagai media baru di Indonesia dengan visi suarakan kebenaran, hasilkan perubahan, mempersembahkan program baru Good News Everywhere. Program ini menyajikan ragam info menarik, up to date, hiburan menyenangkan, serta memberikan kabar baik bagi Sobat BMTV di seluruh Indonesia. Tunggu apa lagi? Saksikan Good News Everywhere. Dimanapun kalian berada, kembali lagi di Good News Everywhere spesial Sumpah Pemuda. Di tanggal 28 Oktober 2021. Yeay. Hari ini adalah Hari Sumpah Pemuda. Aku pemuda. Oh masih ya pemuda. Iya dong, pemudi deh. Oh iya. Kita udah pakai merah putih nih iya. Walaupun bukan kemerdekaan ya. Tapi kan kita cinta tanah cinta tanah air. Makanya iya kita pakai kostum yang Oke. Dan sore hari ini kami berdua ada Bella dan Ino yang bakal nemenin kalian selama 1 jam ke depan sampai pukul 5 sore waktu Indonesia bagian Barat. Oke. Dengan tema ini Sumpah Pemuda gitu ya. Tapi aku jadi penasaran sebenarnya batasan pemuda itu umur berapa sih?
Aduh. Nanti kita googling dulu ya. Nanti kita googling ya setelah ini ya. Biar nggak salah informasi juga. Nanti umur 30 ke atas dibilang pemuda kan kita nanti disalahin gitu kan. Siapa yang 30 ke atas? Ya nggak tahu orang di sana gitu kan. Gitu. Mungkin jiwanya masih jiwa pemuda, pemudi. Tapi ya udahlah ya. Yes. Oke, Oke. yang pasti buat kalian lagi nonton saat ini, harapan kita adalah kalian semua dalam keadaan sehat, sukacita, gitu yang ya. melimpah, meluap ya. Betul, dan sukacita itu yang penting adalah yang dari hati kita, bukan dari apa yang di luar gitu kan. Maksudnya karena keadaan gak baik kita jadi gak sukacita, bukan gitu kan. Karena sukacita itu dari hati yang terdalam gitu, sukacita penuh dari dalam gitu ya maksudnya. Nah, dari diri kita sendiri ya. Betul. Oke, semoga kalian tetap dalam keadaan yang luar biasa pokoknya ya. Yes. Oke, dan sore hari ini sebelum kita masuk lebih dalam gitu kan mengenai topik ini karena spesial nih Sumpah Pemuda gitu Betul. kan. Dan ada 2 pemudi di sini. Oh iya. Baiklah. Kok ketawanya nggak terima gitu, sir? Nggak usah dibongkar lah ya. Nggak usah dibongkar. Cukup Iya deh. rahasia di sini aja. Rahasia perusahaan. Iya. Oke, kita balik lagi setelah ini. Jangan kemana-mana, tetap di Good News Everywhere. Kak, nyuwun permen karete. Bu, adek niki lho nyuwun permen karet terus. Aja dikei Kak. Goro-goro ora sengaja ngelek permen karet dadi mondok ning rumah sakit. Ya, ibu lho, aku pengen permen karet, Bu. Bu, nek kowe dadi aku piye? Ya wegah, Bu. Aku sampeyan yo sampeyan. Durung rampung leng ngomong, Bu. Iki lho, anakku sing cilik ki pengen banget permen karet. Jane yo mesake, tapi kok yo resiko. Lah mbok dikei to, Bu. Lah kae mondok ning rumah sakit suwe lho, Bu. Trauma aku dadian. Dadi wong ki mbok kaya aku ngene lho, Bu, solutif. Kae lho, ning Jalan Dr. Sutomo Solo ono es Bangjo, dodol es permen karet. Wes, ra perlu wedi neh. Iki nek dilek, ngelake dadi ilang dan ra mungkin mlebu rumah sakit. Malah rasane kaya mlebu ning kolam renang, Bu, saking segere. Nyat sampean iki pancen. Oh yeah. Hadir di kota Solo pelepas dahaga dan pemuas rasa lapar. Es Bangjo menghadirkan es abang, kuning, ijo dengan rasa permen karet, Thai tea, dan green tea. Harganya ramah sama kantong loh. Semua makanannya di bawah 10.000. Murah kan? Tunggu apa lagi? Segera merapat ke Es Bangjo yuk. Di Jalan Dr. Sutomo nomor 19, Penumping, Lawean, Surakarta. Alamat Es Bangjo juga tersedia di Google Maps. Es Bangjo, sahabat dompetku. Iklan ini dipersembahkan oleh Berita Mujizat TV. Oke, balik lagi masih di Good News Everywhere di spesial Sumpah Pemuda. Vibes-nya kerasa banget di sore hari Iya, ini. iya, iya. Harus semangat ya, sampai nanti ya. Oke, dan seperti yang kita tahu, setiap tanggal 28 Oktober itu kita memperingati Hari Sumpah Pemuda. Yes, kalau zaman dulu sekolah itu upacara nggak sih, Bel? Upacara dong. Saking udah lamanya lupa. Aduh, sudah mulai terbongkar. Hari ini dia bongkar sendiri. Iya kan? Oh, upacara ya. Seru Upacara. ya. Terus Oke. biasanya ada lagu-lagu itu, Apa? Bangun Pemuda, Pemuda. Tahu nggak? Oh, tahu lah. Puji Tuhan, nggak tahu. Masih inget lah. Oke. Iya. Jadi apa namanya, Sumpah Pemuda ini kan peristiwa yang bersejarah banget. Iya. Untuk bangsa kita tercinta Indonesia. Benar banget. Iya kan? Yang lahir dari Kongres Yes, ya. Kongres Pemuda yang kedua.
Oke, Ki gimana tuh ceritanya? Jadi di Kongres Pemuda 2 itu kan ada kongres, kalau ada 2 berarti ada 1. Iya, iya. Jadi di Kongres Pemuda 1 itu mencanangkan apa ya? Oh ini, tujuannya itu yang waktu itu Kongres Pemuda 1 itu tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 itu tujuannya memajukan persatuan dan kebangsaan Indonesia dan menguatkan hubungan antar sesama perkumpulan pemuda kebangsaan di tanah air. Nah, di Kongres Pemuda 2 itu tepatnya di tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928, berarti 2 tahun berikutnya ya. Itu tujuannya melahirkan cita-cita semua perkumpulan pemuda Indonesia, kemudian membicarakan beberapa masalah pergerakan pemuda Indonesia dan memperkuat kesadaran kebangsaan dan memperteguh persatuan Indonesia. Dan di sana itu lahirlah Sumpah Pemuda. Oke, jadi Sumpah Pemuda ini lahir di kongresnya yang kedua, ya kan? Di 28 Oktober 28. Keren juga ya tanggalnya ya. Iya. Cantik. Nah, emangnya ada apa sih di Kongres Pemuda kala itu gitu, Bel? Nah, nanti kita akan cerita lebih dalam lagi setelah ini gitu kan. Terus ada banyak tokoh-tokoh inspiratif juga. Mungkin kita nggak bisa sebutin satu persatu gitu ya. Tapi memang ada banyak sekali, bahkan salah satunya Muhammad Yamin. Tahu kan? Tahu. Kan? Ingat lah, my God, sejarah bangsa Indonesia. Tapi kadang kalau kita bicara soal sejarah itu males gitu loh. Enggak, kalau aku suka sejarah. Aku tuh suka sejarah-sejarah gitu. Baca-baca sejarah. Menggali sejarah. Iya, betul. Menggali sejarah seseorang. Mungkin arahnya ke situ ya, Bun, ya, kalau kind of ya. Sejarah tempat, sejarah bangsa gitu dong. Oke, tapi sejarah seseorang juga. Iya, lumayan. Oke. Jadi sebenarnya sejarah Sumpah Pemuda itu kayak gimana? Anak muda, coba kau katakan kepada kami. Anak muda, baiklah. Oke, jadi gini. Capek ya. Ketawa terus. Oke, jadi sebelum masuk ke beberapa peristiwa tentang mana nih? Tentang peristiwa-peristiwa yang inspiratif gitu ya, dan menarik yang berhubungan dengan Sumpah Pemuda, kita mau nge-refresh dulu nih otak kita, ingatan kita mengenai sejarah Sumpah Pemuda. Gitu kan? Biar nyambung nih sore hari ini kalau kita nanti bahas Kongres Pemuda dan sebagainya gitu kan. Oke, boleh nih diingetin lagi. Nah, basicnya tuh gini, kalau Sumpah Pemuda itu kan tadi udah di spill ya, lahir di Kongres Pemuda yang kedua yang dilaksanakan pada 27 sampai 28 Oktober. Nah, tapi sebenarnya Kongres Pemuda itu apa sih gitu kan? Terus kenapa dan sebagainya kita bakal bahas secara lebih dalam. Oke. Gitu kan? Jadi kalau kongres yang pertama itu kan yang kamu bilang tadi ya, tanggal 30 April sampai 2 Mei. Yes. Nah kan, di kongres yang pertama ini para pesertanya belum kepikiran gitu kan tentang Sumpah Pemuda gitu kan, karena waktu itu para pesertanya masih memiliki rasa kedaerahannya masing-masing gitu kan. Jadi masih kayak, oh aku dari daerah ini nih, masih ingin menonjolkan daerahnya gitu kan. Nah, tapi di kongres yang pertama ini menghasilkan ini, Bel, persatuan pelajar-pelajar Indonesia gitu kan, dan tujuannya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan para pemuda dalam melawan penjajah. Yes. Karena di tahun 1926 itu kan Indonesia masih dijajah ya. Karena Indonesia kan merdeka baru tahun 1945. Yeay, pintar sekali. Puji Tuhan. Ya kan? Nggak salah ya. Oke. Nah, jadi kalau yang di kongres yang pertama itu tadi menghasilkan PPPI itu tadi, gitu kan? Itu untuk memperkuat gitu kan kesatuan dalam melawan penjajah. Karena memang dalam melawan penjajah itu kita harus bersatu ya. Kita nggak bisa sendiri-sendiri nih melawannya nih. Tiap daerah sendiri nggak bisa. Kita harus bersatu. Betul, karena bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jangan salah ya. Makanya kan kita gitu. Jangan yang lain ya. Iya. Mancing. Nah, kalau di Kongres Pemuda yang kedua ini yang datang siapa aja sih? Nah, jadi yang datang nih di Kongres kedua itu bukan hanya PPPI, bukan hanya pelajar-pelajar Indonesia gitu ya.
Dan nggak hanya peserta dari kongres pertama toh yang datang, tapi juga ada dari organisasi kepemudaan lainnya seperti Jong Java, Jong Batak Bon gitu kan. Terus di situ ada Jong Islam Mitin Bon dan pokoknya jong-jong yang itu lain. ada banyak sekali gitu kan. Ada Sumatran Bon dan jadi kayak Jong itu kayak pemuda di Sumatera, pemuda di sini, pemuda di sini gitu ya. Jadi kalau kita ikutan itu ya apa konferensi apa sih Nusantara itu loh apa sih kalau kita itu Nusantara kalau kita Homecoming itu. iya iya kan mewakili. Aku mau ngomong bahasa Inggrisnya apa lupa. Iya. Tak bantu. Iya makasih. Ya kan kita mewakili Jawa, mewakili Kalimantan kayak gitu kan. Jadi kayak gitu. Kan kalau kalian waktu sekolah pasti ingat kalau ada kata jong itu tadi kan. Betul. Nah, di Kongres Pemuda 2 itu yang hadir kayak gitu-gitu. Nah, bahkan di Kongres Pemuda 2 ini juga dihadiri oleh perwakilan pemuda peranakan Tionghoa di Indonesia. Misalnya seperti Kwe Thiam Hyong yang merupakan anggota Jong Sumatran Bon. Terus habis itu ada banyak sekali lah pokoknya ya. Pemuda yang lain gitu ya. Dari Tionghoa itu. Dan ada yang jadi saksi juga bersejarah dalam perumusan Sumpah Pemuda. Ini yang punya gedung asrama pelajar gitu, dia juga hadir. Oh gitu. Ini mereka mengadakan kongres Pemuda 1 dan 2 itu di Jakarta semua. Oh, di Jalan Keramat Jaya ya, 106 Jakarta Pusat. Nah, sekarang udah jadi Museum Sumpah Pemuda gitu. Mungkin yang di Jakarta udah pernah ke sana belum? Kalau aku sih belum. Karena aku di sini ya jauh ya. Aduh, kok sedih jadinya. Oke, baiklah. Ya ampun, iya deh. Kalau apa namanya, pas ke Jakarta boleh nanti mampir ya ke Museum Sumpah Pemuda gitu kan. Jadi sebenarnya ini ya awal mula wujud persatuan bangsa gitu kan. Walaupun masing-masing tuh berasal dari latar belakang budaya yang beda gitu kan. Dan semua pemuda ini yang di kongres ini tuh cita-citanya sama. Ya kan? Tujuannya tuh sama. Ya kan? Ya seperti yang Bella katakan tadi di awal gitu ya, yang memiliki tujuan memajukan persatuan dan kesatuan bangsa. Habis itu cita-cita apa ya, mengumpulkan semua pemuda di Indonesia, terus habis itu pergerakan pemuda Indonesia dan sebagainya. Mereka punya cita-cita yang sama untuk kebangunan pemuda di Indonesia. Betul. Dan di kongres yang kedua ini tujuannya melahirkan cita-cita semua perkumpulan pemuda Indonesia, membicarakan beberapa masalah pergerakan pemuda Indonesia, dan memperkuat kesadaran kebangsaan dan memperteguh persatuan Indonesia kayak gitu. Tujuannya satu, kesatuan dan persatuan Indonesia. Betul banget. Apalagi ya waktu kan? itu masih penjajahan juga gitu ya. Jadi betul. Ya kerasa sedikit ya vibes-nya ya kalau kita boleh merasakan bagaimana mereka berjuang. Betul. Dari yang awalnya sendiri-sendiri, setiap suku sendiri dan sebagainya, sampai akhirnya mereka menurunkan ego mereka gitu ya. Untuk betul. Udah, ayo kita bersatu gitu. Betul banget. Tapi kamu pernah nggak sih bayangin gitu? Apa? Perang gitu, zaman perang. Kalau kita lahir di zaman itu gitu, di tahun 1926 gitu, gimana ya? Ya kan? Aku nangis di pojokan Udah pipis. Ya kan? Bayangin aja kalau zaman dulu, kalau sekarang mah kita Nusantara Homecoming di Kalimantan tinggal terbang naik pesawat kalau ada duit. Iya, kalau ada duit. Kalau nggak naik kapal ya. Kalau zaman dulu naik kuda kali ya. Iya. Dan kadang masih diincar sama penjajah. Betul. Aduh, ya kalau ampun. ketahuan ditembak. Kelar udah. Aduh, maka dari itu kita tuh benar-benar harus menghargai kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan ini ya. Bener banget. Dengan sebaik-baiknya kayak gitu. Dan itu tadi ya, nggak cuma perwakilan dari berbagai daerah yang udah disebutin Bella tadi. Nah, Kongres Pemuda 2 ini dihadiri juga Muhammad Yamin. Ya, tadi Bella sudah sampaikan juga ya. Betul. Yang nantinya menjadi inisiator Sumpah Pemuda. Gitu kan, dan ada komposer juga W.G. Rudolf Supratman ya. Selama ini kita tahu dengan W.R. Supratman ya kan. Siapa sih yang nggak tahu beliau gitu kan. Menciptakan lagu kebangsaan kita ya kan. Indonesia Raya. Ternyata beliau juga hadir di Sumpah Pemuda ini. Di
di kongres itu gitu ya. Nah, kalau menurut sobat Bu MTV nih ya, makna gitu kan, makna mengenai Sumpah Pemuda ini apa sih gitu kalau menurut kalian? Dan terus harapanmu untuk para pemuda di bangsa ini itu apa? Gitu. Nanti langsung aja tulis di live chat Yes. gitu ya. Kalau nggak sempet nonton live streamingnya bisa komen di kolom komentar juga gitu ya. Betul. Pasti kita baca-bacain kok. Yes, betul. Kalau dari Kak Inof dulu. Ya baru mau tanya keduluan. Dulu. Dari anak muda dulu dong. Harapan bangsa Harapan Indonesia. bangsa Indonesia pastinya semakin maju ya kalau secara teknologi, secara apapun lah pengennya semakin maju gitu kan. Kesatuan dan persatuan harus semakin erat gitu kan, nggak ada diskriminasi lagi, nggak ada anti apa sih namanya yang harusnya harusnya toleransinya tinggi gitu ya. Iya betul. Jangan sampai degradasi antara perempuan dan laki-laki atau tiap suku, agama, ras dan budaya dan sebagainya jadi ketimpangan gitu ya, jangan sampai. Dan pastinya semakin mengasihi Tuhan. Iya. Gitu, Mantap, Kak. mantap. Kalau aku nanti aku jawab setelah yang satu ini ya. Oke, baiklah. Emang jadwalnya iklan kan ini? Iya sih. Enggak ya. Enggak toh. Iya, makna tersendiri mengenai Sumpah Pemuda gitu kan. Kalau aku lihatnya sih pemuda-pemuda ini kan karena saking cintanya ya sama Indonesia gitu kan. Jadi mereka itu melakukan hal-hal yang apa ya, kayak wah kita harus ada gebrakan baru nih. Gebrak Indonesia. Kayak gitu kan, karena aku mengasihi bangsa ini. Ayo kita bersatu yuk melawan para penjajah nih, biar kita tuh merdeka gitu kan. Itu karena nasionalisme mereka yang tinggi gitu, dan itu perlu diapresiasi dan harus kita tiru sekarang. Itu Bel. Dengan cara apa? Ya sebagai anak muda nih ya, harapan bangsa, kita harus mencintai produk-produk Indonesia dalam negeri ya kan? Iya dong. Dan gimana caranya kita tuh memperkenalkan Indonesia keluar gitu kan. Dan itu juga jadi kampanye pemerintah Indonesia deh kayak kalau nggak salah ya. Betul banget. Nah itu salah satu cara gitu kan. Benar. Dan masih banyak banget cara-cara untuk kita bisa memperjuangkan bangsa ini lebih baik gitu ya. Betul. Nah, terus ngomongin tentang Sumpah Pemuda nih, lahirnya nih Bel ya. Nah, kayaknya ini kita bahas setelah ini. Oke deh. boleh. Biar bernafas dulu ya. Yeah. Oke. Tapi nanti Bella masih mau pengen tahu itu harapan Kak Inof buat Nah, Indonesia. udah itu tadi. Itu kan pemuda. Oh, pemudanya. Kalau dari Indonesianya? Oh, harapanku untuk Indonesia. Nanti aja jawab. Kak Inof jawab setelah yang satu ini ya. Yes. Tetap stay tune terus di Good News Everywhere. Hadir di kota Caruban, pameran lukisan BRR 21 yang diselenggarakan tanggal 1 sampai 7 November 2021. Menampilkan pameran lukisan, layanan lukis on the spot, live music akustik dan tradisional, bedah sastra dan musikalisasi puisi. Pameran ini dimulai dari pukul 11 siang hingga malam hari, bertempat di Eat House Cafe Garden, Jalan Diponegoro nomor 1, Caruban, Jawa Timur. Pameran lukisan BRR 21 gratis dan dibuka untuk umum loh. Pastikan kamu join ya. Iklan ini dipersembahkan oleh Berita Mujizat TV. Dikejar deadline, tapi inspirasimu tidur.
ada yang seru nih buat kamu. Awakening Cafe. Awakening Cafe bakal bangunin inspirasimu. Caranya gampang banget, tinggal kunjungin booth Awakening Cafe di Jalan Kabut nomor 99 RT 1 RW 23 Panggung Rejo, Jebres, Surakarta. Bisa dipesan lewat Gojek juga loh. Awakening Cafe keeps you awake. Iklan ini dipersembahkan oleh Berita Mujizat TV. Oke, masih bareng Bella dan Ino. tentunya di Good News Everywhere. Masih spesial Sumpah Pemuda. Yes. Oke. Dan kita masuk ke main eventnya ya. Tadi kan kita Yes. sudah mention soal Kongres Pemuda 1 dan Kongres Pemuda 2 dan belum ada yang mention soal Sumpah Pemudanya. Kok gitu sih? Nah, oke, jadi ternyata isi dari Sumpah Pemuda ini baru diinisiasi selagi Kongres Pemuda 2 itu berjalan. Oh, gitu. Jadi Jadi- awalnya tuh belum ada rencana sama sekali nih bakal ada Sumpah Pemuda. Oh gitu, jadi awalnya tuh nggak ada kepikiran nggak kayak ada gitu ikrarnya, ya. gitu nggak perlu lah gitu, mungkin ya awalnya kayak gitu. Tapi setelah proses yang panjang selama 2 hari itu baru deh lahir 3 janji yang kemudian disebut sebagai Sumpah Pemuda. Gitu. Gitu. Jadi ceritanya itu waktu kongres itu ya ternyata udah menuju akhir acara gitu kan, mau memasuki pembacaan keputusan. Nah, Muhammad Yamin memberi secari kertas kepada Sugondo selaku pimpinan kongres sambil berbisik. Waduh, iki bisikannya bahasa Belanda Iya, soalnya daripada aku salah ya kan. Jadi bahasa Indonesianya aja. Saya mempunyai suatu formulasi yang lebih elegan untuk kongres ini gitu kan. Nah, terus Sugondonya menyetujui dan secari kertas ini diedarkan ke para peserta kongres. Yes. Nah, terus karena dapat respon yang positif gitu kan, baru deh Muhammad Yamin menjelaskan secara detail apa maksud dari hal yang dia tulis di secari kertas itu. Nah, isinya apa, Bang? Jadi isinya itu ya yang lain yang seperti yang kita tahu gitu ya, yang kita bacakan selama upacara Sumpah Pemuda. Iya. Ya kan? Ada 3 ikrar, 3 janji. Mungkin kita bacain bareng-bareng atau aku aja kamu sendiri? aja. Oke, baiklah. Tapi ini ya, ternyata Sumpah Pemuda ini dulu itu namanya masih Ikrar Pemuda ya. Jadi beberapa waktu setelah kongresnya selesai itu namanya baru diubah menjadi Sumpah Pemuda gitu. Tapi ikrarnya dulu ejaannya itu masih Van op Wijen. Jadi kayak penuturannya mirip penuturan Belanda ya zaman dulu lah ya soalnya ya. Iya, karena ini ya masih belum banyak rakyat Indonesia yang fasih berbahasa Melayu ya, secara ya kan Belanda menjajah Indonesia itu 3,5 abad. Ya. Wow, ya kan pasti kan kecampur-campur juga. Dan itu bahasa. sudah beberapa generasi juga kayaknya. Betul ya, banget, 350 tahun tuh berapa generasi ya, makanya coba. banyak sekali. Oke, jadi isinya seperti yang kita ketahui ya. Iya. Yang silahkan. pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Yeay, ini zaman dulu jadi hafalan banget ya. Dan mungkin bacainnya sambil apa ya? Menggebu-gebu gitu. Menggebu-gebu dengan terus semangat. meresapi banget gitu ya. Betul, kalau upacara ya kan. Tapi kalau kadang waktu upacara gitu ada yang nggak bisa memaknai ini, bahkan kadang ngantuk gitu. Wah, itu yang salah gitu ya. Kita harus ngerti kenapa ada upacara, Betul. kenapa ada pembacaan ikrar supaya bisa mengingatkan setiap kita gitu ya untuk
mengingat para pejuang-pejuang di zaman dulu. Betul, menghargai jasa para pahlawan dan juga membangkitkan nasionalisme. Bener banget. Ya kan? Oke, jadi itu tadi tentang sejarah lahirnya Sumpah Pemuda ya. Nah, sebenarnya ada beberapa peristiwa menarik yang terjadi di detik-detik lahirnya Sumpah Pemuda. Gitu kan, Bel? Nah, apa itu? Nah, tadi kan kita sudah sempat mention soal Pak Wage Rudolf Supratman atau WR Supratman gitu kan, selaku pencipta lagu kebangsaan kita kan, Indonesia Raya gitu kan. Kenapa sih sore hari ini jadi hal yang menarik gitu kan? Karena ada satu cerita gitu yang menarik. Ternyata di Kongres Pemuda II ini lagu Indonesia Raya itu perdana dilantunkan di Kongres Pemuda II. Wow. Jadi sebelumnya belum dilantunkan di mana-mana, tapi baru pertama kali di sana. Oke, dan ini ya ternyata cuman instrumen aja pakai biola, gitu kan? Dan di waktu sesi istirahat ya. Aduh, keren banget. Kenapa kok kayak gitu? Ternyata gerak-gerik perjuangan para pemuda Indonesia itu selalu diawasi ketat oleh Belanda. Jadi Kongres Pemuda II ini juga nggak terkecuali gitu kan. Nah, takutnya waktu penyebutan kata merdeka dan Indonesia akan menimbulkan gesekan dengan pihak Belanda. Makanya cuma dilantunkan dengan instrumen kayak gitu. Tapi ternyata walaupun cuma instrumen ya, yang hadir itu terpukau gitu. Kayak terkagum-kagum gitu ya dengan alunan yang dimainkan. Sampai-sampai para peserta itu kongres itu minta encore. Semua berharap lagu Indonesia Raya diulangi lagi gitu ya. Tapi kali ini benar-benar dinyanyiin gitu. Aduh, aku nggak bisa bayangin betapa harunya gitu ya di ruangan itu. Ya nggak sih, karena memang sesuatu hal yang berasal dari hati gitu kan, dari kerinduan kita itu bakalan bisa sampai gitu ke hati setiap orang yang mendengarnya, seperti lagu Indonesia Raya ini gitu kan. Karena kerinduan setiap rakyat Indonesia untuk merdeka, untuk hiduplah Indonesia Raya. Aku aja kalau denger lagu itu tuh bisa merinding disco. Aku nangis sih ketika terharu ya. Upacara aneh ya aku ya. di saat orang-orang lain, anak-anak lain lah ya, upacara pada ngantuk gitu ya, wis lah hormat ya wis hormat gitu kan. Nangis dong aku, aneh sekali. Terhura ya. Tapi waktu para hadirin itu minta dinyanyiin kan lagu Indonesia Raya kan. Tapi kan biar meminimalisir kekhawatiran, kata-kata merdeka itu diganti mulia. Oh, mulia. Indonesia Raya mulia, mulia gitu dong ya. Benar. Aduh, merinding. Kok mengerikan. Iya. Bayangin aja kalau waktu itu kamu ikut gitu, gimana coba rasanya? Iya, deg-degan ya. Iya kan? Aduh, nanti takut ketahuan gitu langsung. Terjadi gesekan nanti Indonesia nggak jadi Sumpah Pemuda, nggak jadi merdeka gitu kan. Aduh, nah bener. Dan ternyata yang menyanyikan pertama itu ya kan waktu kongres itu namanya ada Theodora Atia. Umurnya 15 tahun. Tapi dia bukan peserta. Ternyata ya. Lalu siapakah dia? Iya. Ini ternyata menarik ya soalnya ya. Menarik banget. Banyak hal yang ternyata tidak kita begitu notice gitu ya. Iya, ketika Sumpah Pemuda apalagi. Bener, ternyata yang pertama kali menyanyikan itu adalah Theodora Atia. Karena aku pikir juga lagu Indonesia Raya itu pertama kali dinyanyikan itu ya ketika proklamasi kemerdekaan itu. Ternyata sudah beberapa puluh tahun sebelumnya loh. Ternyata gitu kan. Aduh, merinding. Iya. Ternyata Theodora Atia itu adalah putri dari Haji Agus Salim. Dan itu tokoh legendaris pejuang kemerdekaan Indonesia. Salah satu tokoh dalam Panitia 9 BPU PKI dan salah satu penyandang gelar Pahlawan Nasional Indonesia. Gitu. Oh, oke. Jadi Theodora ini sapaan akrabnya adalah Doli Salim ya. Karena putrinya Bapak Haji Agus Salim gitu. Nah, ceritanya gimana sih kok Doli akhirnya bisa menyanyikan lagu itu, Bel? Oke, jadi ceritanya itu Doli ini waktu itu juga turut hadir gitu kan di Kongres Pemuda II. Tapi karena usianya masih cukup muda gitu kan, dia nggak termasuk sebagai peserta. Oh, gitu. Dan saat Indonesia Raya dilantunkan nih sama beliau ya, WR Supratman, Doli juga ikut mengiringi ternyata. Kok jadi belepotan.
tapi dengan piano. Bisa gitu. bayangin nggak sih Pak W.R. Supratman pakai biola, habis itu Dolly pakai piano. Betapa syahdunya itu. Betul banget, betul banget. Aduh. Nah, habis itu kemungkinan nih menjadi alasan para peserta juga ketika menunjuk Dolly sebagai pelantun perdana Indonesia Raya. Jadi yang nunjuk Theodora atau Dolly itu adalah para peserta. Oh gitu. Nah karena emang ini ya dalam rapat itu tuh sebenarnya nggak ada rencana ya untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kayak belokan ilahi ya. Betul. Aku tuh juga langsung ingat kalau kita gathering gitu kan. Tuhan bicara apa langsung gitu kan. Kayak ini juga. Ya kan Sumpah Pemuda. Sebenarnya nggak mau bikin kata-kata Sumpah Pemuda itu juga ya kan. Apalagi nyanyiin Indonesia Raya, padahal belum pernah dinyanyiin. Apalagi ada kata-kata merdekanya gitu kan. Bener. Jadi tuh kayak sebenarnya deklarasi gitu ya, kayak tindakan iman gitu nggak sih? Yang akhirnya nanti juga akan menyanyikan itu pas bener-bener merdeka. Bener banget, bener ya banget. Ya ampun. Ya ampun dong, oh my god. Ya kan, makanya aku lagi bayangin gitu ketika aku di situ tuh gimana gitu kan. Nah, jadi ketika dinyanyikan nih Bel, semua peserta kongres ikut berdiri dan mengiring pelan nyanyian Dolly. Akhirnya dicapailah momen indah dalam sejarah perjuangan menuju kemerdekaan. Indah banget sih. Yes, Theodora Atia alias Dolly Salim menjadi pelantun perdana lagu Indonesia Raya pada tanggal 28 Oktober 1928. Yes. Gitu. Dan nggak sia-sia nih perjuangan para peserta kongres gitu ya, karena selain lahirnya Ikrar Pemuda, para pemuda pada Kongres Pemuda II juga menyaksikan sekaligus mendengar peristiwa bersejarah di mana lagu Indonesia Raya pertama kali dilantunkan beserta liriknya juga. Wow, luar biasa. Jadi memang dalam Kongres Sumpah Pemuda itu banyak hal yang spesial. Ternyata ya, yang nggak pernah kita ngerti. Betul, setelah kita telusuri, susuri lebih dalam. Oke. Ya kan, seperti tadi ternyata Sumpah Pemuda itu baru dirumuskan di akhir-akhir, kayak gitu kan, di akhir Kongres. And then ternyata lagu Indonesia Raya itu pertama kali didengarkan, diperdengarkan itu waktu Kongres Sumpah Pemuda yang kedua, ya kan. Dan ternyata Dolly Salim ini adalah yang pertama kali menyanyikan lagu Indonesia Raya di tanggal 28 Oktober 1928 gitu kan. Dan pada akhirnya Indonesia kan merdeka di tahun 1945, kurangi 1928 berapa tahun kemudian itu? Tolong dihitungin dong. Jangan. Hah? Oh, 17 tahun. Dan itu bukan waktu yang sebentar loh. Loh. Ya kan. Tapi gitu 17 kan? jadi angka profetik ya kalau waktu kemerdekaan ya. Iya, benar. Ternyata 17 tahun kemudian di tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia merdeka. Wow. Jadi kayak ada fakta-fakta menarik yang ternyata kita bisa temukan ketika perjuangan para pahlawan itu. Betul banget. Nggak cuma oke, Sumpah Pemuda, oke kemerdekaan, tapi ternyata ada banyak hal, ada banyak momen-momen indah gitu. Betul. Ya, yang mereka alami juga. Indah banget, kita aja bacanya tuh indah banget gitu kan. Apalagi yang ngalami pada saat itu. Luar biasa. Oke, nanti kita balik lagi ya Sobat BMTV. Kita dengerin dulu Yang Mau Lewat. Do and don't dalam mengenakan masker.
Pakaikan maskermu udah bener ya, supaya virus nggak bisa masuk. Iklan ini dipersembahkan oleh Berita Mujizat TV. Oke, baik lagi di segmen terakhir Good News Everywhere edisi Sumpah Pemuda. Setelah kita tadi sampaikan gitu ya, maksudnya banyak fakta-fakta tersembunyi, ternyata momen-momen yang spesial di balik Hari Sumpah Pemuda, gitu kan. Sekarang kita mau masuk ke good news-nya nih, Beb. Bener banget. Dan momen perayaan Hari Sumpah Pemuda ini itu jangan sampai sekedar momen bersejarah aja gitu ya, tapi kita juga harus bisa merefleksikan gitu kan diri kita dan mengaitkannya dengan pelayanan kita di gereja, dimanapun kita berada gitu ya, di komunitas-komunitas kita gitu kan. Apakah ada nih semangat untuk melakukan perubahan bagi gereja kita atau enggak gitu ya, karena kan kadang pemuda itu yang memegang pemuda itu yang memegang masa depan gitu kan. Nah, ini juga kita harus terapkan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam kehidupan pelayanan kita gitu ya. Jangan sampai pemuda malah jadi mati ketika di gereja. Kadang kan pemuda kan, apalagi di zaman-zaman sekarang, kalau tarikannya kenceng ya. Iya, ada banyak kegiatan di luar atau mungkin lebih ke les. Habis itu apalagi kalau pemuda ya lebih pilih main daripada persekutuan. Banyak kan kita temui kayak gitu sekarang. Dan itu kita harus sadar bahwa pemuda kalian itu sangat penting nih, karena kalian itu pemegang masa depan. Betul, gitu, pemegang ya. kunci generasi. Bener banget. Dan jangan sampai pelayanan kita, gereja-gereja kita itu jadi mati karena kita nggak mau memperjuangkan, kita nggak mau bertumbuh di sana, dan kita nggak mau mengembangkan itu gitu kan, nggak mau merawat itulah pokoknya bahasanya ya. Betul. Seperti para pemuda itu tadi kan, mereka yang punya semangat banget untuk perubahan Indonesia kan, biar merdeka. Makanya dengan semangat itu mereka tuh yuk gimana sih kita caranya biar merdeka nih, kayak gitu kan. Begitu juga dengan pelayanan kita harus harus merawat gitu kan, harus menyirami dengan baik kayak gitu. Dan belajar bertanggung jawab nggak sih? Betul. Iya, benar banget. Jadi dimanapun kalian tempatkan harus harus all out gitu ya kan, mengusahakan, bener banget yang di situ. Jadi biarlah semangat Sumpah Pemuda ini kita jadi lebih bergelora lagi nih untuk memperjuangkan banyak hal di dalam setiap kehidupan kita. Gitu. Semangat pokoknya. Dan gak terasa kita udah di penghujung acara spesial Sumpah Pemuda kali ini. Thank you buat yang udah nonton. Dan jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share. Yes. Channel YouTube Berita Mujizat TV. Betul. Dan jangan lupa untuk pencet tombol loncengnya ya, biar gak ketinggalan video-video dari kami. Yes. Dan kalau ada iklan jangan di skip. Ya kan, jangan lupa follow Instagramnya juga di @beritamujizat, Facebook page di Berita Mujizat, dan websitenya di beritamujizat.com. Yes. Dan jangan lupa untuk terus tonton Good News Everywhere setiap Senin sampai Jumat pukul 4 sampai 5 sore waktu Indonesia Barat. Betul, jangan lupa Sing Along With Us masih ada bersama kru BMTV yang spesial di hari Senin jam 5 sampai jam 6. Terus ada Talk of Many di hari Selasa jam 8 malam, ya kan? Terus ada Ngobrol Penuh Inspirasi setiap hari Rabu pukul 8 malam. Kemudian ada Menuju Terang atau Menang ya, tiap hari Kamis nih pukul 8 malam juga. Yes, jangan lupa ada bilurnya juga setiap hari Jumat jam 6 sore. Dan setiap hari kita ada renungan pagi. Pagi pastinya. Jam berapa? 5 pagi. Oke. Habis itu ada kesaksian. Kan ada banyak sekali cerita-cerita kesaksian yang bisa kalian dengerin dan semoga bisa memberkati. Itu tayang tiap hari Sabtu. Tunggu aja lah di pagi hari gitu. Iya. Pagi menuju siang gitu. Iya. Tunggu aja notifikasinya. Makanya jangan lupa diklik loncengnya. Bener banget. Oke, thank you. Jadi penghujung acara, so Inof dan Bella harus pamit dari Good News Everywhere spesial Sumpah Pemuda edisi kali ini.
Thank you kebersamaannya. Ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye. Salam Sumpah Pemuda. Yeay. Saat Tuhan lawat umatnya, oh tak ada yang biasa, semuanya luar biasa. Bukan oleh gagah dan uangmu, tapi oleh Roh-Mu Tuhan. Ku dapat lakukan perkara yang besar, mujizat terjadi di mana-mana. Ku percaya hanya kan firman-Mu, semuanya pasti terjadi. Kebangunan besar yang telah dijanjikan, ini aku bagi
Berita Mujizat TV.